وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Buka halaman 212. 212 kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamam kulli salam ma'mur wa sallallahu zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah ila hadratir rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali baitil kiram sama sahabah wal qarabah summa ila arwah jamil awliya was salihin wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal minat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila arwah kutubil ulum Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali summa ila arwah kutubil ahwal Abi Yazid al-Bustami summa ila arwah Syekh kutubil maqam Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jalani summa ila arwah Sayyidi Syekh Muhammad ibn Abdul Karim As-Samman al-Madani summa ila ruhi khalifatihi syekhina wa jaddina Maulana Muhammad Arsad bin Abdullah Kalam Bayan summa ila ruhi Syekh Abdul Samad Al-Bani summa ila ruhi Ustadina Ahmad Fahmi ibn Zamzam summa ila ruhi walidina masyayikhina wa asalihim wa furuhim bi anna Allah yataghashshahum bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allahal karim yarzuqana fahman nabiyyin hajjal mursalin wa husnal khatimah fi aminin wa afiyah wa salam bisirrin nabi wa alin bisirril fatihah ila ya kan ada kitab banyak kitab biar pegang kitabnya biar nyaman melihat bacaannya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani darajatiz zuhdi. Ini suatu pasal pada menyatakan derajat orang yang bersifat zuhud. Ketahui olehmu bahwa sifat zuhud itu 3 derajat, 3 tingkatan. Derajat yang pertama, zuhud orang yang mubtadi, yakni orang yang permulaan menjalani akan jalan yang menyampaikan kepada pengenalan terhadap Allah, ma'rifah kepada Allah Ta'ala. Jadi di antara syarat orang ingin kenal Allah itu adalah dia harus melatih hatinya untuk bersifat zuhud. Nah, jadi para aulia itu memang prosesnya panjang lah. Yaitu adalah hatinya itu kasih akan dunia dan cenderung kepada dunia. Jadi derajat yang pertama memang hatinya masih tergantung, masih ingat tarusan dunia. Sampai di sembahyang pun masih ingat awan gain dunia. Nah ini karena tahap permulaan. Tapi orang ini sudah ada wirid, ada wiritan, ada amaliyah yang sudah istiqamah. Tetapi bersungguh-sungguh ia meninggalkan dunia itu di dalam hatinya. Jadi perangnya masih berperang hatinya untuk meninggalkan dunia, tapi masih kada kawa. Karena dalam tahap perjalanan permulaan. Nah, makanya
Zikir permulaan yang dilakukan oleh para aulia itu pasti kalimatnya la ilaha illallah. Karena makna la ilaha itu tidak ada Tuhan yang disembah, sebenarnya Tuhan itu dunia maksudnya. Tidak ada dunia yang dicintai, tidak ada dunia yang menjadi jaminan melainkan Allah. Nah, itu latihannya. Nah, makanya guru sekumpul zikirnya 24.000 dalam tarikat beliau. Jadi semua para aulia zikirnya itu pasti la ilaha illallah. Disebutkan dalam kitab. Karena itu tadi membiasakan kita meniadakan, menafikan selain Allah yang ada dalam hati. Makanya usahakan zikir itu biar lambat tapi hati menerjemahkan. Nah, la ilaha illallah. La itu spontanitas sudah, replik sudah maknanya. Tidak ada Tuhan selain Allah, seperti itu. Dan ini dilatih. Kadang-kadang dilatih. Kalau kada dimaknai, maka itu hanya latihan lisan. Tapi jangan kada berzikir, biar aja dulu latihan. Itu disebutkan dalam kitab Syarah Hikam. Ya. Jangan kada berzikir, kalau berzikir kena semuanya dunia masuk di hati. Yakni berusaha ia akan meninggalkan kasih akan dunia itu, serta melawan ia akan nafsunya yang kasih akan dunia itu, supaya jadi ia benci akan dunia itu, dan memberati ia akan nafsunya itu akan meninggalkan dunia. Memberat nafsu pula hendak meninggalkan dunia, karena nafsu ini senang berlejat-lejat. Itu yang pertama. Jadi kalau kadada wirid itu kada mungkin bisa. Karena sudah dijelaskan dalam Al-Quran, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu adalah selalu berzikir, karena iman itu ta'alluqnya kepada Allah. Secara umum ta'alluqnya melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kada disebutkan di situ ala bil amwal, ala bil jah, kada. Bukan karena harta, bukan karena pangkat, tenangnya dengan Allah, tapi bizikrillah, dengan menyebut nama Allah. Karena membuat kita tidak tenang dan tenang itu Allah. Nah, jadi jangan dijauhi Allahnya tuh. Maksud jangan dijauhi, selalu kita sebut dengan lisan dan diingatkan dengan hati. Derajat yang kedua, juhdun atau sifat juhud orang yang pertengahan di dalam menjalani akan jalan yang menyampaikan kepada ma'rifah kepada Allah Ta'ala. Jadi tujuan kita adalah yang paling puncak untuk mengenal Allah. Itu nikmat yang paling besar di muka bumi ini, kada ada yang lain, apapun kada ada. Karena ma'rifah itu kena ta'alluqnya awan kita ke tubuh kita nih. Setiap gerak-gerik kita tuh kita ingat bahwa itu adalah dari Allah. Itu ta'alluqnya ma'rifah tuh. Ingat bahwa apa yang terjadi, gerak dan diam itu asarun min fi'lillahi subhanahu wa ta'ala, adalah bekas daripada perbuatan Allah. Nah, itu nyamannya kita. Jadi kita ada lagi istilah ta'akui itu. Nah, kehebatan apapun yang diberikan Allah kita kada ta'akui, kita kayak sadar kita bahwa apa yang ada pada kita ini anugerah, itulah apa pemberian atau anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun kada tahu ka itu berikit kena di hati. Nah, sugih berikit, alim berikit, jagau berikit, samunyaan kelebihan itu berikit kena di nafsu. Pilanya kada mengerti. Nah, karena itu kepuasan nafsu. Nah, kepuasan nafsu yang seperti itu.
Jadi derajat yang kedua, sifat juhud itu di dalam menjalani akan jalan yang menyampaikan kepada ma'rifah akan Allah Ta'ala itu, yaitu telah mudah hatinya meninggalkan akan dunia itu. Nah, artinya kau haja bananu ingat bananu kada. Namun kita sembahyang juga lagi pamolan Allahu Akbar, baca iftitah, baca Fatihah, barangkali masih ingat Allah, tapi sudah berlanjut datang tuhnya waswisnya datang ke hati. Ini memang kita kaida kita nama undang kita sudah mengucap auzubillah, bahkan kalau binas itu habis, kenapa datang? Inilah ujian. Artinya kita harus menuntut terus bagaimana menyikapi ujian itu. Karena ini digambarkan oleh Allah sudah ketika Nabi kita Isra. Lihat ketika Nabi kita dari Makkah ke Masjidil Aqsa waktu dalam perjalanan pertama dan perjalanan apa? Yang menggoda di perjalanan sebelah kanan adalah Yahudi, sebelah kiri Nasrani, di depan dunia. Itulah Nabi menuju Allah nih, Isra. Kita ketika Allah sama menuju Allah, gangguannya masing-masing. Apa yang dominan ketika anak sholat datangnya enak, itu kita rasakan semua. Siapapun orangnya, orang alim kah, wali kah, itu pasti ada, kada kecualinya. Cuma kena menyikapi itu yang berbeda, menyikapi datangnya ujian itu yang berbeda. Kalau orang fikih alasannya apa? Orang fikih alasannya ini harus tahu makna apa yang dibahas. Kayak itu lah. Tapi kita kada semua kita dapat maknanya itu. Fatihah barangkali kita kan semua dapat dari bi sampai waladhdallin itu maknanya barangkali kita waktu salat kada seberataan kawa. Baca ayat kada seberataan kaum terjemahkan. Itu alasan orang fikih mau anak khusyuk paham apa yang dibaca kada kawa kita. Nah, orang sufi berikan jalan agar kita banyak ingatnya kepada Allah pada waktu salat. Karena zikir itu ada 3. Ada zikir lisan, ada zikir hati, ada zikir nafas. Semuanya dalilnya Al-Qur'an. Kalau yang lisan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya hai orang-orang beriman, ingatlah kepada Allah tidak terbilang banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Itu dalil zikir lisan nang didengar oleh telinga kita. Zikir hati, wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah. Ingatlah olehmu akan Tuhanmu di dalam hati. Surah Al-A'raf ayat 205. Yang ketiga zikir nafas. Nah, jadi ada 3 zikir. Itu latihannya. Makanya tadi sering berzikir kita disuruh. Supaya apa? Terbiasa lisan dan hati kita ini selalu dengan Allah. Kita ini berupaya paling tidak dari sholat itu aja jangan tak ingat dunia, jangan tak ingat pekerjaan, itu aja dulu. Nah. Yaitu telah mudah hatinya meninggalkan akan dunia itu dan tiada lagi ya sangat kasih akan dunia itu, yakni telah hina dunia itu di dalam hatinya dan telah gemar ia akan akhirat. Tetapi belum lagi sekali-kali ia benci akan dunia, masih ada di hati. Tapi sudah alhamdulillah yang kedua ini karena banyak wiridnya sudah. Banyak wiridnya. Zikirnya sudah setiap malam Sabtu tuh 1000 zikirnya yang diperintahkan oleh Imam Ghazali. Setiap malam Sabtu atau siang Sabtu 1000 zikirnya. Jadi kita sekurang-kurangnya kalau dalam tafsir dalam surah Al-Ahzab dalam 24 jam itu 300 kali itu paling sedikit berzikir la ilaha illallah, itu paling sedikit. Kita nang orang awam istilahnya lah, kada ada tarikatnya, itu paling sedikit 300 kali.
Adapun orang sudah masuk tarekat ada yang 6.000, ada yang 12.000. Tuh dalam tafsir. Nah, yang disebutkan dalam tafsir apa? Dan adalah dunia itu dengan dinisbahkan kepada akhirat itu telah hina di dalam hatinya. Dan adalah akhirat itu telah mulia di dalam hatinya. Dan telah mulia ia akan akhirat atas dunia itu. Tetapi tiada sunyi hatinya daripada ingat akan dunia. Yang ditinggalkan itu masih ada. Tapi alhamdulillah banyak ingat Allahnya daripada dunianya. Itu yang nomor 2. Dan lagi ia menilik akan dirinya yang ditinggalkan dunia itu dengan ikhtiarnya itu. Seolah-olah ada lagi di dalam dirinya bekas meninggalkan dunia itu. Karena inilah sekurang-kurang martabat yang ketiga yang lagi akan datang itu. Tetapi martabat yang kedua ini terlebih tinggi daripada yang pertama itu. Sudah bagus yang kedua inilah. Derajat yang ketiga sifat juhud orang yang muntahi. Nah ini orang sudah puncaknya lah para aulia ini, yakni arifin. Arifin itu artinya orang-orang sudah kenal Allah, sudah diberi Allah anugerah, yaitu bahwa telah mudah ia meninggalkan dunia itu dan telah melihat ia akan dia tiada baginya kadarnya dunia itu kecuali seperti kotoran jua. Hanya memandang dunia seperti kotoran. Jadi kalau kotoran kan siapa yang mau sama kotoran? Itu pandangannya. Seperti sabda Nabi SAW, ad-dunya jifatun kaziratun. Ya Rasulullah, dunia itu seperti bangkai atau seperti kotoran. Itu nisbahnya lah, supaya kita jangan terlalu berikit di hati kita dunia ini. Jadi kita tuh nang dibenci itu dunia yang mengganggu kita, yang mengganggu mengingat Allah, yang mengganggu beraktivitas terhadap kebajikan itu yang kita benci, itu yang kita tinggalkan. Dan adalah akhirat itu seperti permata manikam yang terlebih indah. Dan hati orang yang bersifat juhud itu pada martabat yang ketiga ini tiada sekali-kali berpaling kepada dunia dan semata-mata hatinya itu berhadap kepada akhirat dan kepada Allah Ta'ala. Dan adalah martabat yang ketiga ini terlebih tinggi daripada martabat yang kedua itu. Tetapi adalah juhud yang terlebih tinggi daripada segala martabat itu, yaitu menghilangkan di dalam hati yang lain daripada Allah Ta'ala. Sama ada yang lain daripada Allah Ta'ala itu dunia atau akhirat. Itu yang lebih tinggi. Inya kadang memikirkan urusan dunia dan kadang memberikan nikmat akhirat. Nah. Dan semata-mata hatinya berhadap kepada Allah Ta'ala jua, tiada kepada yang lainnya. Dan menyebut Imam Al-Ghazali Ta'ala akan martabat yang terlebih tinggi ini dengan katanya, Fa'ija arabta hajal ilma fa'alam anna a'lad darajat an tazhada fima siwallahi ta'ala taliban liwajhil karim wajalika lima'rifati bijatihi wa uluwi rutbatihi wa la ya'khuju minal mat'am wal malbasi wal mankahi wal maskani wa kulli ma huwa muhtajun ilahi illa qadra darurah allazi bihi kiwamul badan wa ma qadra alal mudafa'ati fa'ala zalika huwa zuhdu al haqiqiyyu. Ini Imam Ghazali menjelaskan sifat juhud yang paling mulia, paling tinggi derajatnya
Kata beliau, apabila engkau ketahui akan martabat sifat juhud yang ketiga ini, maka ketahui olehmu bahwasanya yang terlebih tinggi daripada segala derajat sifat juhud itu, yaitu bahwa engkau benci di dalam sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala. Ini sudah melewati yang ketiga. Nah, karena engkau menuntut bagi zat Allah Ta'ala yang mulia, Al-Karim yang mulia. Itu aja yang tujuannya. Ini orang sudah bersifat fana. Sifat basariahnya sudah diangkat Allah, diberi anugerah oleh Allah, maka dia menuju Allah dengan Allah. Mengenal Allah dengan Allah. Orang seperti ini menggunakan untuk mengenal Allah dengan sifat Allah. Sifat Allah. Apa tadi jadi sampai seperti itu? Karena wiritannya banyak, panjang wiritannya, diberi anugerah oleh Allah Ta'ala. Tapi waktunya tidak sebentar lah. Ada orang di dalam Syarah Hikam itu 20 tahun salat sunat, baru ke 21 baru mendapatkan kelezatan. Ada yang baca Quran 20 tahun, 21 tahun baru merasakan kelezatan. Nah, jadi tidak sedikit. Abdul Qadir Jailani itu 25 tahun tarikatnya. La yu'rafu wa la ya'rif. Tidak tahu urusan orang, tidak mengenal orang, dan tidak dikenal orang dalam khalwatnya. Itu orang dulu lah. Latihan ada. Karena dicontohnya Nabi kan. Nabi itu 3 Ramadan beliau di Guha Hira, tahanus di sana. Itu contohnya. Untuk tafakur tentang kekuasaan Allah. Itu nama khalwat, itu artinya kita mengosongkan dunia. Nah, kita ini khalwat sekarang ini. Dari takbir maghrib tadi sampai hari ini ingat apa kita kira-kira? Mudah-mudahan ingat Allah. Nah, itu khalwat namanya. Hati kita selalu dengan Allah. Itu makna khalwat. Dan adalah yang demikian itu karena ma'rifah akan dia dengan lezat syuhud akan keelokan Allah Ta'ala. Karena hatinya tuh syuhud. Kalimat syuhud itu diambil daripada asyhadu an la ilaha illallah. Ya, kalau aku bersaksi tidak ada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah. Tapi ini basirahnya yang seperti ini. Itu maksud syuhud. Memandang keelokan Allah. Apa yang dipandangnya? Sifat Allahnya yang ada di awaknya. Karena kita kan bisa apa-apa, ada apa-apa. Kita la haula wala. Nangkau memandang Allah itu sifatnya juga kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam, 7 macam ditajalikan Allah di awak kita. Itu dalam ilmu tauhid sifat ma'ani. Itu yang suhud. Sifatnya mensuhud zatnya. Karena sifat itu tidak terpisah dengan zat. Ini mereka sudah diberi anugerah wasil pandangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibat karena banyaknya wirid. Karena ma'rifah akan dia dengan lezat syuhud akan keelokan Allah Ta'ala. Dan akan ketinggian martabat Allah Ta'ala. Jadi orang syuhud dengan Allah Ta'ala merasakan dengan rasa. Ya. Bukan dengan terjemah, bukan mana. Misalnya dalam Al-Quran, wa ija sa'alaka ibadi fa inni qarib. Ya kata Allah, katakan ya Muhammad, bila orang kafir itu bertanya kepada engkau tentang aku ya Allah Ta'ala, padahal aku ini dekat. Kedekatan Allah tuh dengan kita
seperti urat leher dengan darah kita, ada jaraknya lah. Ada. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kata Allah. Itu dalam surah Kahf ayat 15. Kami lebih dekat kepada kamu daripada urat leher dan darah. Tapi Allah bawa di sini dengan kalimat nahnu. Allahnya laisa kamitslihi syai'un, rahasia. Berarti yang terlibat di sini malaikat. Yang mau ruh kita siapa? Malaikat. Itu yang dekat. Adapun Allahnya itu kan rahasia, laisa kamitslihi, jangan dicari lagi itu. Jadi selama roh kita ada di badan, berarti Allah itu dekat dengan kita. Itu mafhumnya. Cuma kita yang merasa jauh itu kita, bila kada ingat Allah berarti kita jauh. Allahnya tetap dekat dengan kita melalui roh. Biar jadi ungkaya kan Bapak juga, supaya kita mudahan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kau melihat siapa? Karena fungsi ruh. Kau mendengar karena fungsi ruh. Kita 4 bulan 10 hari mati dalam arham ibu. Setelah ditiup wa nufikha fir ruh, baru kita berfungsi. Kau melihat, kau mendengar, kau berkata. Nah, itu yang disebut Ahmad Nur Muhammad. Kalau sudah di situ kadang disombongkan, kada kita apa aja diberi kelebihan kita ini, apa aja kadang disombongkan, ampun orang semunyaan. Dan tiada ia mengambil akan sesuatu di dalam dunia daripada makanan dan daripada pakaian dan daripada bernikah dan daripada tempat kediaman dan sekalian barang yang ia berkehendak kepadanya, melainkan sekadar hajat yang tak dapat tiada dengan dia, makanan, tempat dan seterusnya tadi, bagi mendirikan badan. Nah, jadi mereka-mereka ini sudah apa yang dihajatkannya dari makanan, pakaian, tempat tinggal, apapun itu tujuannya untuk menguatkan badan, untuk selalu mengingat Allah, itu tujuannya. Dan barang sesuatu yang kuasa ia atas menolak akan dia, niscaya menolakkan ia akan dia. Apa yang ditolak? Sesuatu dunia, makanan, pakaian, tempat yang berlebihan. Maka adalah yang demikian itu, yaitu zuhud yang hakiki, yakni yang sebenarnya orang bersifat zuhud. Artinya sudah mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Habis sudah sifat. Nah, jadi orang-orang aulia Allah pasti melewati sifat-sifat ini. Nah, tapi kalau sudah jadi, lah sifat zuhudnya sudah jadi, inya kada apa-apa lagi bebasnya, rumah mewah kah, makan banyak kah, tapi menyikapinya itu beda dengan kita. Itu Al-Quran yang mengatakan. Lah, surah apa itu Al-A'raf 34, 32 kan? Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibat. Itu ada ayatnya. Tapi ini mereka sudah sempurna sifat zuhudnya. Jadi kalau ada ulama namakan pena gancang rumah baik, jangan dibedakan salah. Itulah ulama. Nah, mereka sudah lewat. Latihannya sudah lewat. Nah, jadi harus tahu kita. Jangan mentohmah para ulama nang pena gancang makan nang rumah. Lihat Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman kaya, asetnya sampai hari ini masih ada. Sayyidina Utsman. Sahabat Imam 4 tuh kaya semua. Kita ini perlu sugih sebenarnya orang Islam, tapi sudah paham kita dengan kesugihan kita. Kesugihan untuk mengirit kita, membawa kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Bukan untuk bukan untuk
penampilan. Jadi melalui proses mereka itu ada apa lagi? Faslun fi bayani tafsiliz zuhdi fima huwa min daruriyatil hayah. Ini suatu pasal pada menyatakan perbedaan atau perceraian orang yang bersifat juhud di dalam ia mengambil akan sesuatu daripada dunia, akan sekedar keperluan hajatnya yang mendirikan akan dia hajat itu pada kehidupan badannya. Dan kadar darurat atau keperluan hajat seseorang yang mendirikan akan dia pada kehidupan badannya itu, yaitu ada 6 perkara, ada 6 macam. Pertama makanan, kedua pakaian, ketiga rumah kediaman, keempat perkakas yang ada di dalam rumah, kelima kawin. Nah, kalau belum kawin, sudah kawin, mun mampu terserah aja lah. Ini nang belum kawin. Keenam, harta atau kemegahan yang menyampaikan kepada sekalian yang tersebut itu. Adapun makanan itu maka yaitu tak dapat tiada bagi manusia daripada mengambilnya makanan itu sekira-kira mendirikan badannya itu bagi berbuat ibadat kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi makan itu tujuannya untuk memperkuat ibadat. Makanya kita makan tuh bukan hanya niat bacaannya, tapi ada niat khusus makan itu. Setelah membaca Allah mabarik lana fima razaqtana, itu kan doa. Nah, ada niatnya. Niatnya apa? Makanan itu untuk memperkuat organ kita beribadat dan berbuat taat kepada Allah, itu niatnya. Karena nikmat itu minnatun minallah, nikmat dari Allah. Kita makan pun karena anugerah Allah, jadi kalau makan. Rasa ada nyaman itu juga Allah memberikan rasa, bukan makanan. Nah, ini harus dipahami orang-orang hakikat seperti itu. Kalau ada tahukah itu kita nang tamandak di lezatnya itu. Tamandak di lezatnya, lalu tamandak di makanannya. Nah, ini syirik jadinya. Nah, jadi pelajaran kita nih ya seperti inilah. Jangan dipikir aja belajar. Karena terkait setiap detik dan saat kita lakukan. Adapun makanan itu maka yaitu tak dapat tiada bagi manusia daripada mengambilnya sekira-kira mendirikan badannya itu bagi berbuat ibadat kepada Allah Ta'ala. Tetapi adalah bagi orang yang bersifat juhud dengan didapatkan kepada mengambil akan makanan itu 3 derajat. Derajat yang pertama, derajat yang terlebih tinggi, yaitu jika ia mengambil makanan pada pagi-pagi maka tiada menaruh bagi mengambil makanan pada petang-petang. Jadinya kan mikirkan lagi orang nang kamar yang tuh nang pagi aja. Nah, ada kamar yang tuh makan yang ada makan. Karena Nabi itu contohnya makan makanan pokok terus dalam 24 jam tuh sekali aja sih makan. Bila makan siang malam kada, bila malam kada, siang kada. Kalau bulan puasa baru sompol sekali aja makan sidin. Dalam YouTube sidin tuh, sidin imbah tarawih aja makannya, makan makanan pokok lah. Nasi artinya kalau bersahur, berbuka itu cukup kurma. Memang latihannya ini di puasa sebenarnya. Makanya kita berbuka puasa itu kan disuruh Nabi kalau berbuka itu cukup 3 biji kurma. Ke adat kita wadah sebuting banyu secangkir, salat dulu maghrib. Nabi kayak itu contohnya. Karena momen mengekang nafsu itu pada saat ingin berbuka. Bukan dari bersahur sampai ke jam 6 itu bukan. Itu kekanakan umur 10 tahun tahan. Itu hadisnya Nabi. Hasbu ibni Adam lukaimatun kata Rasulullah. Nah, cukuplah orang yang berpuasa itu makan hanya beberapa suap. Kalau kita nasi 3, 5, 7, 9 cukup. Yuqim nasulbah kata Rasulullah. Dengan makan seitu maka kawa berdiri
pinggang kita untuk salat maghrib berjamaah. Imbah sembahyang maghrib silakanlah makan, itu bukan momen larangan. Tapi kalau guru sekumpul imbah tarawih sedin, makan aja gancang-gancang imbah tarawih, ada apa-apa, karena bukan momen larangan. Karena ada hadis, ma min wi'ain abgadu ilallah min batni muli'a minal halal, kata Rasul. Sampai kah waktu? Sampai kah? Belum. Sedikit lagi lah. Tidak ada wadah yang paling dibenci oleh Allah, yaitu perut yang dipenuhi dengan makanan yang halal. Maksudnya saat berbuka. Coba kita kalau makanan yang banyak saat berbuka, nasi piring is cangkir is nyor 2, bariga kada kau salat maghrib berjamaah, kada kau husu, geruak sini. Nabi mencontohkan seperti itu bila berbuka salat, karena kita ini kan ada 2 kebahagiaan orang puasa tuh. Lis-shaimi farhatani, kata Rasulullah. Orang berpuasa itu ada 2 kegembiraan yang didapatkannya. Pertama, farhatun inda iftari, gembira sekali ketika sedang berbuka. Semua kita mengucap alhamdulillah karena sama-sama menunggu waktu. Setelah ngik alhamdulillah, kata kita, ya kan? Mengucap alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Nah, yang kedua, farhatan inda liqa'i rabbih. Nah, ini kita yang kedua, kita ini kan bergembira akan berjumpa dengan Sang Pencipta kita. Jadi berjumpa secara syariat dan berjumpa secara hakikat. Nah, kita berjumpa secara syariatnya apa? Salat itu akan berjumpa Allah. Man arada ayyatakallama ma Allah iqra'ul Qur'an, kata Rasulullah. Barang siapa ingin berdialog dengan Allah, maka bacalah Al-Qur'an. Kita salat baca Quran kada? Nah, itu perjumpaan secara syariat. Makanya bila imbah berbuka kita langsung salat. Itu makna lis-shaimi farhatani. Itu praktiknya Rasulullah. Mudah-mudahan apa yang kita baca, sampai kalau sudah? Nah, mudah-mudahan apa yang kita baca malam hari ini tentang sifat zuhud diberikan paham oleh Allah dan kita berniat untuk mempraktikkan. Karena dikatakan dalam hadis Nabi dan dibadahkan oleh Ibnu Jauzi, Jarsidin, kalau kita toh kada kawa menggawi secara fisik, kada kawa menggawi yang kita pahami nih, maka sekurang-kurangnya kita berniat untuk menggawi. Nah, karena niatul mukmin khairun min amali. Berniat barang dulu, karena niat kita tuh dicatat sama malaikat Allah. Dan berniat meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul dari apa yang kita baca. Nah, itu sekurang-kurangnya. Artinya jangan sampai kada dipasang niat. Kalau dapat taufik Allah, kawa kita menggawi. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada taat sehingga kita dapat mempraktikkan sifat juhud yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa lahir batin kita, dosa kedua orang tua kita, dan dosa guru-guru kita, dan dosa anak istri kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikasy syakirin, min ibadikas sabirin, min ibadikas shadiqin, min ibadikal khaifin, min ibadikal wari'in, min ibadikal qani'in, min ibadikal mutawadi'in, min ibadikal khashi'in, min ibadikaz zahidin, min ibadikat taibin, min ibadikal mutawakkilin, min ibadikaz zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikas salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hajjal majlis birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. أشهد أن محمدا
على الصلاة حي على الفلاح قد